teman-teman semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Brigita Novianti Butar-Butar, dengan NIM A1D117017 Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini kita masih sama akan membahas mengenai topik perencanaan pembelajaran. Pada video kali ini kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu pendekatan saintifik. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai kompetensi guru, dan yang kedua kita telah membahas juga mengenai KKO, kata kerja operasional. Dan sekarang kita membahas mengenai pendekatan saintifik. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama, apa sih yang melatar belakangi munculnya pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dikenal juga dengan scientific approach, di mana pendekatan scientific ini atau scientific approach sedang ramai dibicarakan di dalam dunia pendidikan, khususnya guru sebagai tenaga pendidik di Indonesia. Mengapa demikian? Seperti yang telah kita ketahui bahwa pendekatan scientific ini muncul setelah diberlakukannya kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan transformasi dari kurikulum KTSP 2006. Di mana implementasi kurikulum 2013 ini menciptakan perubahan yang mendasar dalam proses pembelajaran. Khususnya guru dituntut agar menciptakan proses pembelajaran yang aktif. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau ilmiah yang harus diperkuat dengan pembelajaran berbasis menemukan atau discovery learning, pembelajaran berbasis penelitian atau inquiry learning, dan yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis project atau disebut juga dengan project based learning. Nah, setelah kita ketahui latar belakangnya, mari kita bahas mengenai apa itu pendekatan saintifik. Dimulai dari pengertian pendekatan. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, inspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori-teori tertentu. Sedangkan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah disebut juga dengan konsep dasar yang inspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar yang menerapkan prinsip ilmiah. Jadi pendekatan ini wajib menggunakan prinsip ilmiah. Seringkali kita menyamakan pendekatan dengan metode, padahal itu merupakan hal yang berbeda. Pendekatan merupakan suatu hal yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan yang dioperasionalkan dengan metode mengajar ataupun metode diskusi, metode lain yang mendukung pembelajaran. Jadi pendekatan ini bekerja sama dengan metode pembelajaran. Nah, setelah kita bahas mengenai pendekatan saintifik, kita bahas mengenai mengapa atau apa tujuan lahirnya pendekatan saintifik ini. Yang pertama yaitu tujuannya dapat meningkatkan tingkat berpikir kritis siswa yang tinggi atau maupun dapat meningkatkan intelektual siswa. Kemudian yang kedua, dapat melatih siswa untuk memecahkan masalah karena menggunakan langkah-langkah ilmiah. Yang ketiga, siswa juga dapat memahami bahwa belajar merupakan sebuah kebutuhan karena terciptanya suatu pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang keempat, yaitu dapat menciptakan hasil belajar yang maksimal karena di sini siswa sendirilah yang mencari tahu mengenai bahan-bahan ajar maupun materi pembelajaran yang dilakukan selama satu hari tersebut. Kemudian yang keenam yaitu dapat melatih siswa juga untuk mengkomunikasikan ide-idenya karena di dalam saintifik ini terdapat kegiatan mengkomunikasikan. Kemudian yang terakhir juga siswa dapat mengembangkan karakternya sendiri. Nah, setelah kita memahami tujuan-tujuan tadi, kita masuk ke dalam prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa atau student center, di mana yang tadinya teacher center berubah menjadi student center, di mana siswalah yang mencari tahu materi-materi apa yang akan dipelajari di dalam satu pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, tetapi banyak sekali bahan pelajaran yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar siswa. Kemudian
Yang ketiga, pendekatan saintifik ini juga bersifat ilmiah yang dapat meningkatkan daya kritis logis dan sistematis siswa. Nah, setelah kita bahas mengenai prinsip-prinsipnya, ayo kita bahas lebih dalam lagi seperti apa pendekatan saintifik dan apa saja langkah-langkah saintifik tersebut. Di sini kita bisa lihat penyempurnaan pola pikir pembelajaran, di mana yang pertama yaitu berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa, satu arah menuju interaktif, isolasi menuju lingkungan jejaring, pasif menuju aktif menyelidiki, maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata, pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan, stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru, alat tunggal menuju alat multimedia, hubungan satu arah menuju kooperatif. Selanjutnya, produksi massa menuju kebutuhan pelanggan atau siswa mendapat dokumen sesuai dengan ketertarikan sesuai potensinya. Usaha sadar tunggal menuju jamak atau keberagaman inisiatif individu siswa. Satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak. Kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan. Pemikiran faktual menuju kritis. Penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ada 3 ranah, yaitu yang pertama sikap. Sikap ini yaitu tahu mengapa. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan itu tahu apa. Kemudian keterampilan. Keterampilan itu tahu bagaimana. Jadi ketiga tersebut digabungkan menjadi kegiatan yang produktif, inovatif, kreatif, dan afektif, di mana hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berintegrasi. Langkah-langkah pendekatan saintifik yang pertama yaitu observing, mengamati, yang kedua questioning, menanya, yang ketiga exploring atau practicing, mendalami atau mempraktikkan, yang keempat associating, menalar atau menyimpulkan, yang terakhir yaitu communicating, mengkomunikasikan. Langkah yang pertama yaitu mengamati, di mana kegiatan mengamati ini meliputi melihat, membaca, mendengar, mencermati, memperhatikan tayangan, dan juga menyimak dengan alat atau tanpa alat. Dengan catatan, kompetensi yang dikembangkan dari tahap mengamati yaitu melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Yang kedua yaitu menanya. Kegiatan menanya yaitu menanya, memberi umpan balik, dan mengungkapkan, di mana mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kompetensi yang dikembangkan dari tahap menanya ini yaitu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Di mana kegiatan menanya ini meliputi 5 alat indera peserta didik. Contohnya kita bisa lihat yaitu apa yang Anda lihat, yaitu menggunakan alat indera penglihatan. Di sini ada makhluk hidup 5 mata, bayi berjalan, mobil berwarna kuning, dan di sampingnya terdapat gambar yang bisa dilihat oleh peserta didik. Kemudian langkah yang ketiga yaitu eksplorasi atau mengeksperimen, di mana kegiatan yang dilakukan yaitu berpikir kritis, mendiskusikan, dan mempraktikkan. Melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, dan mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan dari tahap mengeksplorasi yaitu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Contohnya di sini yaitu ada instrumen yang harus dikerjakan peserta didik. Gunakan panca inderamu untuk mengetahui jenis-jenis tepung yang tersedia pada piring ini. Bagaimana warnanya, rasanya, ukurannya, bentuknya, dan baunya. Nah, dari kegiatan ini peserta didik menggunakan seluruh cara kerja yang baik, kemudian juga bagaimana mereka cara berpikir yang kritis untuk memecahkan suatu masalah. Di sini peserta didik mencatat setiap hasil pengamatan, menghubung-hubungkan hasil pengamatan, menemukan pola atau keteraturan dari rangkaian pengamatan. Selanjutnya kita masuk tahap ke-4 yaitu mengasosiasi, di mana kegiatan yang dilakukan yaitu menghubungkan dengan materi lain dan membuat rumusan.
mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik dari hasil kegiatan mengumpulkan informasi, kegiatan mengamati, maupun kegiatan eksperimen atau praktik. Pengolahan informasi bersifat menambah keluasan dan kedalaman pemahaman sampai pada yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang sama sampai kepada yang bertentangan. Kompetensi yang dikembangkan dari tahap mengasosiasi yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Di sini kita bisa lihat contohnya, yaitu peserta didik diminta membuat suatu prediksi. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika air di dalam piring lebar dibiarkan berhari-hari? Dan yang kedua, apa yang akan terjadi pada lampu senter jika pemasangan batu baterainya terbalik? Nah, jadi dari kedua pertanyaan ini, peserta didik wajib membuat suatu rumusan masalah untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan sebuah solusi. Kegiatan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan, di mana kegiatannya meliputi mempresentasikan, mendialogkan, dan menyimpulkan. Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, maupun media lainnya. Memodifikasi dan menyusun kembali untuk menemukan yang baru secara original. Kemudian dengan catatan menyampaikan hasil konseptualisasi atau kesimpulan. Yang kedua yaitu dalam bentuk tulisan, diagram, bagan, gambar, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan dari tahap mengkomunikasikan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Baiklah teman-teman semua, tidak terasa ya kita sudah di bagian akhir materi. Nah, di dalam video kali ini saya juga tidak lupa akan menjelaskan kesimpulan apa yang kita dapat dari materi hari ini. Nah, yang pertama kita tahu apa itu pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan yang harus digunakan di dalam kurikulum 2013 yang menggunakan prinsip ilmiah. Di dalam pendekatan saintifik ini banyak sekali manfaatnya, di mana siswa dapat dilatih untuk mencari tahu sendiri materi yang sedang dipelajari, kemudian juga siswa dilatih mandiri, siswa dilatih berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah sendiri, siswa mampu juga berpikir logis dan sistematis. Nah, tadi juga kita udah bahas mengenai langkah-langkah pendekatan saintifik. Jadi bagi kita semua, guru maupun calon guru, semoga kita mampu menggunakan pendekatan saintifik ini di dalam proses pembelajaran guna menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Jadi sampai jumpa di lain waktu teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lain. Semoga mendapatkan pengetahuan baru dan juga inspirasi baru. Terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.